Punya aset kripto harus bayar pajak. Hai Thrifers, balik lagi sama Mintrif. Siapa di sini yang baru tahu kalau aset kripto itu wajib bayar pajak loh? Jadi nih Thrifers, kripto di Indonesia itu sudah resmi untuk menjadi aset yang wajib dilaporkan dalam pajak. Nah, maka dari itu, kali ini Mintrif kasih konten spesial buat kalian buat tutorial lengkap lapor pajak aset kripto secara online melalui website DJP Online. Nah, kenapa sih ini penting? Soalnya banyak banget nih ternyata dari Thrifers yang belum tahu cara lapor pajak dari aset portofolio kripto kalian. Aduh, gimana sih Thrifers ini? Kalian, para crypto holder, itu wajib patuh pajak ya. Nah, sebagai warga negara yang baik, Thrifers, kita tuh wajib nih buat lapor pajak aset kripto kita. Pastinya biar nggak kena denda ya. Jadi Thrifers, aturan wajib pajak kripto ini sudah diatur ya dalam undang-undang, tepatnya pada Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pasalnya yang ketiga, ayat 3. Isinya mengatur kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan, termasuk ketentuan mengenai batas waktu penyampaian dan juga prosedur pelaporan. Mengenai batas waktu penyampaiannya, wajib pajak harus menyampaikan SPT tahunan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Jadi, untuk tahun pajak 2024, batas terakhir adalah tanggal 31 Maret 2025. Dicatat ya, Thrifers. Kemudian, untuk prosedur pelaporannya, kalian perlu masuk ke situs DJP Online dan mengikuti langkah-langkah yang bakal Mintrif infokan di video ini. Nah, Mintrif mau kasih disclaimer dulu nih, Thrifers. Mengingat pelaporan pajak 2024 masih menggunakan DJP Online, jadi Mintrif akan memberikan tutorial berdasarkan DJP dulu ya, Thrifers. Tapi nanti kalau pelaporan pajak di tahun 2025 menggunakan Cortex, bisa Thrifers sesuaikan lagi. Yang pertama yang wajib kalian lakukan adalah kalian harus siapin dulu dong datanya. Nah, di sini kalian bisa kumpulkan data transaksi penjualan aset kriptomu, termasuk tanggal transaksi, jenis aset yang diperdagangkan, dan juga harga dalam mata uang fiat atau rupiah. Bagi pengguna Thrift, kalian nggak perlu ribet nih buat siapin semua itu. Kalian cukup mengunduh laporan pajaknya melalui website Thrift. For your information aja nih Thrifers, setiap transaksi yang kalian lakukan di Thrift, semua sudah terhitung dan terpotong untuk pajak ya. Jadi di sini, Mintrif bakalan kasih kalian tutorial untuk download pelaporan pajak di website Thrift. Nah, yang pertama pasti kalian kunjungi website di thrift.co.id. Terus yang kedua, kalian bisa klik profile di atas pojok kanan. Nah, dari sana kalian langsung klik menu laporan pajak. Yang keempat, kalian bisa pilih monthly atau yearly dan juga langsung download laporan pajak kalian. Kamu juga bisa melihat data dari bukti pungut pajak final dari website tersebut. Data langsung tertera di halaman laporan pajak ya, Thrifers. Kemudian, kalian langsung masuk dan login ke situs DJP Online menggunakan NPWP dan juga kata sandi kalian. Nah, kalau kalian belum punya akun nih, kalian bisa daftar dulu ya Thrifers. Begini cara mengisi SPT tahunan. Setelah mengunjungi situs DJP Online, pilih menu lapor dan klik e-filing untuk membuat SPT tahunan. Klik buat SPT, jawab pertanyaan yang diajukan. Di pertanyaan nomor 4, pilih dengan formulir. Kemudian, klik SPT 1770S dengan formulir. Kemudian, isi data formulir seperti tahun pajak dan status SPT. Klik selanjutnya dan isi penghasilan. Isi sumber atau jenis penghasilan dan pilih nomor 14, penghasilan lain yang dikenakan dan atau bersifat final. Coba perhatikan gambar ini nih Thrifers. Di sini, kamu perlu memasukkan total transaksi jual kripto selama 1 tahun pajak pada kolom DPP atau penghasilan bruto. Dan total pajak PPh 22 final pada kolom PPh terutang. Jika sudah, kemudian simpan ya Thrifers. Selanjutnya, kalian bisa lanjut untuk lapor aset kripto sebagai harta. Berikutnya, arahkan ke bagian daftar kekayaan dan pilih opsi untuk menambahkan.
Masukkan nomor 039 pada kolom kode harta untuk kategori investasi lainnya. Lalu kalian tuliskan nama harta, tahun perolehan, serta detail tambahan. Pastikan ya kalian selalu menyimpan data tersebut. Setelah semua informasi di bagian kedua formulir terisi, tekan tombol berikutnya. Terus mengisi formulir dengan informasi yang akurat hingga kalian selesai ya Thrivers. Kemudian, tekan tombol lanjut untuk memeriksa apakah ada kekurangan atau kelebihan pembayaran pada SPT kalian. Jika sudah pada tahap akhir, klik untuk mengirim SPT. Konfirmasi pengiriman SPT akan dikirimkan ke alamat email kalian ya Thrivers. Dengan begitu, proses pelaporan pajak untuk aset kripto sudah lengkap. Nah, gimana nih? Apakah udah cukup jelas penjelasan dari Minthrift tadi? Kalau kalian masih ada kendala atau pertanyaan seputar informasi ini, tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya Thrivers. Semoga dengan adanya tutorial ini, proses pelaporan pajak kripto kalian bisa lebih efisien dan mudah melalui sistem online DJP Indonesia ya Thrivers. Oke, cukup sekian dari Minthrift kali ini. See you in the next content!